Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 2 Pajangan tahun pelajaran 2021-2022. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wardianto. Saya guru di SMP Negeri 2 Pajangan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Harapan saya setelah anak-anakku sekalian mengikuti materi wawasan Wiyata Mandala ini, anak-anakku bisa memahami bahwa sekolah itu sebagai tempat untuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Silakan anak-anakku sekalian mengikuti tayangan materi berikut ini. Terima kasih. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban visi dan misi dalam pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitar sesuai dengan visi dan misi dalam pendidikan tersebut. Lalu, siapakah yang berperan mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Ada 5 komponen penting yang sangat berperan dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yaitu yang pertama, peran kepala sekolah. Kedua, peran guru. Ketiga, peran sivitas akademika. Keempat, peran murid. Dan yang kelima, peran masyarakat sekitar. Nah, sekarang bagaimana peran kepala sekolah? Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Itu yang pertama. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E. Kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat.
F. Kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G. Kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid, maupun siswa. H. Kepala sekolah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, seperti UKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Nah, kegiatan tersebut baik yang bersifat kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, yang kedua adalah peran guru. Apa peran guru? A. Guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik dalam sikap dan tingkah lakunya. B. Guru menjadi tauladan di masyarakat, juga sebagai pamong bagi para siswa. C. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D. Guru digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah serta masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, peran sivitas akademika. Bagaimana peran sivitas akademika? A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan semua warga sekolah. Selanjutnya yang keempat, peran murid. Bagaimana peran murid? Antara lain sebagai berikut. A. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar dengan tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. G. Menjauhi narkoba. H. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Itu peran murid. Selanjutnya, I. Menjaga keamanan sekolah. J. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada pengurus OSIS, guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, BK, atau juga kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir, K, adalah memelihara lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang kelima, peran masyarakat. Bagaimana peran masyarakat dalam wawasan Wiyata Mandala? A. Masyarakat harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran demi kemajuan proses belajar mengajar. B.
memberi saran dalam upaya memajukan proses belajar mengajar. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. D. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Selanjutnya, sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Sekolah sebagai kawasan wisata mandala tidak terlepas dari yang disebut dengan 7K. Apa 7K? 7K yaitu pertama, keamanan dan kenyamanan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. 4, kerindangan. 5, kebersihan. 6, keindahan. Dan 7, ketertiban. Nah, sekarang bagaimana penggunaan sekolah dalam kaitannya dengan wawasan wisata mandala? Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah setempat, termasuk kepala sekolah. E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Lalu sekarang, bagaimana mekanisme pelaksanaan wisata mandala? Mekanisme pelaksanaan wisata mandala ada tahap preventif, ada juga tahap represif. Tahap preventif yaitu yang pertama, memelihara sekolah melalui 7K. Kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Ketiga, membentuk jaring pengawasan atau istilahnya bisa juga melakukan razia terhadap peserta didik untuk mengantisipasi apabila peserta didik membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat masa orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kelima, mengisi waktu dengan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah. Keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban di sekolah mulai sejak berangkat sampai usai sekolah. Lalu yang tanggapan yang ada yang tahap represif. Tahap represif yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat bila ada perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila terjadi tindak kriminal di sekolah. 4. Menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak di luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan
Yang keenam, memberikan sanksi terhadap pelanggaran sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anakku sekalian, materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP Negeri 2 Pajangan tahun pelajaran 2021-2022. Semoga apa yang saya sampaikan yang serba sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anakku sekalian dan juga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.